Halo teman-teman kecil, kembali lagi kita dalam cerita dongeng sebelum tidur. Rebahkan tubuh kalian, dan tutup mata kalian ya. Dengarkan cerita ini sampai kalian bisa masuk dalam dunia mimpi yang sangat menakjubkan. Yuk kita mulai ya. Dahulu kala, dalam dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban, terdapat dua jiwa yang takdirnya terjalin dalam irama yang luar biasa. Pertama adalah Isabella, seorang putri muda yang dikaruniai kecantikan yang menawan. Rambutnya sehitam malam gelap, mata birunya berkilau bak permata. Dan senyumnya selalu menyinari hari-hari orang di sekitarnya. Isabella tumbuh di desa terpencil dan indah serta penuh kehangatan, tempat dia menemukan arti sejati dalam memberikan kasih sayang dan kebaikan pada orang lain. Warga desa tidak ada yang tahu bagaimana Isabella bisa sampai di gerbang desa mereka dengan seekor kuda dalam selimut hangat seutas kain yang menyelimutinya. Kepala desa bersama dengan warga saat itu hanya bertekad untuk bisa merawat Isabella bergantian sehingga bisa dikatakan bahwa Isabella memiliki orang tua yang cukup banyak, di mana semua warga desa bergantian untuk merawat dan mengajarinya secara bergiliran. Cerita tentang asal-muasal Isabella akan kita bahas di lain waktu. Kedua adalah Alaric, sosok misterius yang selalu menyatu dengan alam sekitarnya. Dia hidup dalam hutan yang rimbun, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan burung-burung yang ramai berkicau. Wajahnya bersahaja, kulitnya berwarna seperti dedaunan emas, dan matanya bercahaya bak cahaya rembulan di malam gelap. Alaric dipercayakan kepada alam sejak lahir, dan keajaiban alam selalu menjadi teman setianya, tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Ada cerita bahwa dia dibesarkan oleh harimau penjaga yang menemukan dia ketika masih bayi tertidur dalam selimut daun besar dekat dengan air terjun di mana harimau itu tinggal. Cerita tentang asal dari Alaric akan kita telusuri di lain waktu. Suatu malam yang indah, saat sang purnama bersinar terang, Isabella merasa dipanggil oleh takdir untuk mencari arti kehidupan yang lebih dalam. Dia sering bermimpi bertemu dengan seorang tua yang selalu menyarankan dia untuk pergi ke puncak bukit yang terkenal angker dan tidak boleh dinaiki oleh semua warga desa. Malam itu, dia bertekad diam-diam untuk mendaki ke puncak bukit tertinggi, di mana setelah sampai di atas, dia menemukan taman bunga-bunga berkilauan dan penuh warna yang tersentuh oleh sinar rembulan. Disitulah dia bertemu dengan guru aranya, seorang dukun bijaksana dengan pakaian berkilauan bak embun pagi yang sedang duduk bersantai layaknya petani biasa yang sedang beristirahat setelah pekerjaan melelahkan dalam merawat taman tersebut. Dialah putri purnama yang dilahirkan dari sinar bulan, bisik guru aranya dalam hati. Dia adalah pemilik hati yang terpilih untuk membawa keajaiban pada dunia. Sang guru seperti mengetahui dan memang menunggu sosok Isabella yang datang pada malam itu. Singkat cerita, guru aranya melihat potensi besar dalam Isabella dan memberinya hadiah yang ajaib. Dia memberikan sebuah kalung kristal yang bercahaya, yang bisa mengeluarkan cahaya purnama di malam hari. Dengan kalung itu, Isabella dapat mengendalikan cahaya dan kegelapan, dan membawa kehangatan pada hati orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Alaric yang sedang berbicara dengan para binatang dan tanaman yang hidup di hutan, tanpa disadari juga sampai di taman bunga tersebut dengan keasikannya masih berbicara dengan belalang dan kupu-kupu yang menemaninya sepanjang perjalanan. Dia merasa bahwa dia adalah bagian dari alam ini, dan keberadaannya adalah sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Tiba-tiba, di antara dedaunan lebat, dia melihat sosok Isabella yang berdiri sendiri di bawah sinar purnama yang menyinari bumi. Dia tidak bisa melihat sosok guru yang tadi sudah berbicara dengan Isabella.
Dengan lembut, Alaric mendekati Isabella, dan cahaya rembulan memantulkan keajaiban di matanya. Mereka saling pandang dan merasakan keajaiban yang mengalir dalam diri mereka. Tak ada yang perlu diucapkan, karena hati mereka sudah bersatu dalam aliran keajaiban yang tak terduga, layaknya saudara kandung yang sangat merindu akan kehadiran masing-masing. Isabella dan Alaric tahu bahwa takdir mereka telah terjalin. Bersama-sama, mereka bisa menjadi pahlawan dalam kehidupan orang banyak. Alaric merasa terpanggil untuk menggunakan keajaiban alamnya untuk membantu dan melindungi orang-orang yang membutuhkan. Sementara itu, Isabella merasa bahwa dengan cahaya purnama yang dimilikinya, dia bisa membawa kehangatan dan kecerahan pada dunia yang gelap. Mereka pun sepakat untuk turun dari bukit dan pergi ke desa di mana Isabella tinggal. Tanpa mereka sadari, Isabella tinggal sangat jauh dari tempat di mana bukit dan taman itu berada. Dibutuhkan sekitar 1 bulan perjalanan. Hal ini sangat mengherankan Isabella, di mana dia hanya merasa mendaki bukit tinggi tersebut dalam 1 malam itu saja. Mereka akhirnya tetap bertekad melanjutkan perjalanan mereka, dan menyusuri desa demi desa. Sepanjang perjalanan mereka banyak membantu warga desa dalam kehidupan mereka. Sontak kedua nama mereka menjadi terkenal seantero negeri dan dieluk-elukan oleh semua warga yang mendapatkan bantuan dari mereka berdua. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah dan sesampainya mereka di desa di mana Isabella tinggal. Kabar tentang keajaiban Isabella dan kekuatan Alaric akhirnya mencapai telinga Raja Mordechai, seorang raja yang iri dan serakah. Raja Mordechai ingin memiliki kekuatan mereka untuk menguasai negeri dan memerintah dengan kejam. Raja Mordechai mengirimkan pasukannya, dipimpin oleh Jenderal Dracon yang kejam, untuk menangkap Isabella dan Alaric. Pasukan itu mengepung desa tempat Isabella dan Alaric tinggal. Isabella dan Alaric harus menghadapi tantangan yang hebat dan pertempuran yang mendebarkan. Mereka bekerja sama dengan bijaksana, menggunakan kekuatan sihir dan keajaiban alam mereka untuk melawan pasukan Raja Mordechai. Setiap tahap pertempuran adalah ujian yang besar bagi Isabella dan Alaric. Mereka harus melalui rintangan-rintangan yang menguji kekuatan hati dan tekad mereka. Namun, di balik setiap tantangan, mereka selalu menemukan kekuatan baru yang ada di dalam diri mereka. Tantangan terakhir adalah menghadapi Jenderal Dracon, yang memiliki keahlian pedang yang mengerikan. Isabella dan Alaric bersatu untuk melawan Jenderal Dracon dengan kekuatan gabungan mereka. Dengan keberanian dan kekuatan hati, Isabella menggunakan cahaya purnama yang ada di kalungnya untuk mengalihkan perhatian Jenderal Dracon. Sementara itu, Alaric menggunakan sihir ajaibnya untuk mengacaukan barisan pasukan musuh dengan bantuan warga desa yang sudah sangat memuja mereka sejak mereka dengan tulus membantu warga desa dalam tantangan keseharian yang mereka rasakan. Dalam pertempuran yang dramatis, Alaric menggunakan pasukan para gajah yang baru saja dipanggil olehnya dari hutan terdekat. Isabella dan Alaric berhasil mengalahkan Jenderal Dracon. Pasukan Raja Mordechai menarik diri, mengakui kekuatan besar yang dimiliki Isabella dan Alaric. Dengan penuh kegembiraan, warga desa menyambut kemenangan Isabella dan Alaric. Mereka berterima kasih pada kedua pahlawan yang telah melindungi mereka dari kejahatan Raja Mordechai. Isabella dan Alaric kini dikenal sebagai pahlawan sejati. Memutuskan untuk menggunakan keajaiban dan sihir ajaib mereka untuk membantu orang lain. Isabella membuka sekolah impian, tempat anak-anak miskin bisa belajar dan berkembang dengan cita-cita tinggi.
Alarik membuka sekolah sihir, tempat dia mengajarkan sihir ajaib kepada yang berbakat. Tetapi selalu mengajarkan bahwa sihir itu harus digunakan untuk kebaikan semata. Bersama-sama, Isabella dan Alarik membawa kebahagiaan dan kebaikan hati pada negeri mereka. Kisah tentang mereka menjadi legenda yang takkan pernah pudar. Kisah tentang persahabatan dan cinta kasih yang mengalahkan segala kejahatan. Kisah tentang keajaiban dan impian yang menjadi nyata. Kisah tentang sekolah mereka akan kita lanjutkan di masa yang lain. Dan begitulah, dalam hayalan dan mimpi, serta dunia nyata ini, kita semua bisa menjadi seperti Isabella dan Alarik, membawa cahaya dan kebaikan hati pada dunia ini, dan menjadi pahlawan sejati dalam kehidupan kita sendiri. Selamat tidur teman-teman kecil. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat kita untuk bisa selalu memberikan kebaikan dan pertolongan kepada semua orang yang ada dalam hidup kita.